ketahui itu sanksinya itu pidana minimal. Ini yang paling minimal. sanksinya pidana minimal dan denda minimal. Halo sedulur, Suara Merdeka TV Banyumas. Peredaran rokok ilegal masih banyak dijumpai di masyarakat. Kantor Perwakilan Bea Cukai Jawa Tengah DIY telah mengamankan sekitar 88,9 juta rokok ilegal dalam periode sampai Juli 2025. Nilai tersebut diperkirakan mencapai 87,8 miliar rupiah. Banyak bukan? Nah, bagaimana dampak kenapa rokok ilegal ini masih terus beredar dan bagaimana dampak terhadap ekonominya? Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang gempur rokok ilegal dan pengawasannya. Tentu saya tidak sendiri di sini, telah hadir 3 narasumber yang sangat istimewa, yaitu dari Bapak Sarif Widoyo, dari Bea Cukai Purwokerto, Pak. Selamat pagi. Bapak Ngadimin, dari Kabak Perekonomian Seda Kabupaten Banyumas. Selamat pagi. Terus dari Bapak Heri Purwanto, Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Pak. Selamat pagi. Selamat datang dan apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat nih Pak? Sehat. Pak langsung mawon ini Pak. Kalau tadi mungkin di wilayah Jateng DIY ternyata banyak sekali penindakan atau sampai jutaan yang sudah diamankan. Lah untuk di wilayah Purwokerto sendiri bagaimana ini Pak? Mungkin dari Pak Sarif. Terima kasih. Jadi untuk wilayah Purwokerto, kebetulan awal September kami akan melakukan pemusnahan dengan Pemda Purbalingga, itu sekitar 1 juta lebih. Jadi wilayah Purwokerto kan hanya 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Untuk tahun ini pemusnahannya di Purbalingga. Kalau pemusnahan seperti itu melibatkan siapa saja sih Pak? Nanti yang Pemda Purbalingga yang menyusun acaranya. Jadi kami hanya menyerahkan barang bukti tentang rokok yang ilegal. Itu yang ilegal kan yang biasanya yang polos, yang tidak dilekati Bea Cukai yang paling banyak. Yaitu untuk dilakukan pemusnahan. Itu hanya untuk satu momen tertentu atau dalam satu semester di itu 2025 ya Pak? Untuk tahun 2024. Yang dimusnahkan tahun 2024, sedangkan yang tahun 2025 ini masih berjalan, masih dalam proses untuk dilakukan. Kami juga telah yang 2025 ada 1 juta lebih sudah tangkapan, tapi masih dalam proses sebagian masih dalam proses di pengadilan, Pak. Kalau nilai mungkin berapa Pak? Bisa dinilaikan maksudnya? Wah, kalau nilai saya yang tahun 2025 belum ini Pak, tapi kalau yang 2024 yang akan dimusnahkan di Purbalingga itu sekitar 1.300.000. Nilai kerugian secara miliaran. Iya. Oke. Pak, ini kenapa sih Pak? Selama ini kan jadi program prioritas nih Pak untuk Bea Cukai, terutama untuk yang peredaran rokok ilegal ini kan. Lah kemudian kenapa rokok ilegal ini masih saja beredar Pak? Padahal kan mungkin dari pengawasan kan keterlibatan dari Bea Cukai dan pihak lain. Eksploitasi harga yang sangat jauh. Gitu. Jadi lebih dari 90% rokok yang ilegal yang kita tindak itu adalah SKM atau sigaret kretek mesin.
karena sigaret kretek mesin cukainya aja itu per batang sampai 1.300 satu batang. Lah kalau tanpa diletaki pita cukai kan nggak bayar cukai sampai 1.000 lebih. Itu selisihnya sangat ini. Jadi dari hasil analisa di lapangan, jadi misalkan rokok yang legal Harganya. yang dinilai itu harganya kan sampai 38.000, 35.000. Lah yang ilegal itu harganya itu paling 15.000 itu udah eceran. Jadi dari ini katanya tuh yang kita tangkap kita tidak itu 10.000. Jadi para yang menjual rokok ilegal untungnya udah gede banget itu. Hanya Satu bungkus itu ya. Iya, satu bungkus udah setengahnya sendiri. Bahkan ini diindikasikan itu rokok ilegal itu peredarannya itu sistemnya konsinyasi. Jadi barang dititipkan dulu di toko, nanti kalau udah laku baru dibayar dan dipesenin lagi. Yang beli itu kalau bisa yang dikenal saja. Kalau orang yang nggak dikenal jangan dikasih, pakainya diumpetin gitu. Jadi sembunyi-sembunyi kucing-kucingan itu peredarannya sangat itu. Jadi disimpan di mana, ditaruh di mana gitu, nggak mungkin dipajang gitu, nggak mungkin dipajang. Jadi kami harus bekerja keras, bersinergi dengan Pemda, termasuk dengan Suara Merdeka ini untuk mensosialisasikan tentang gempur rokok ilegal. Iya, kayak pemetaan untuk peredaran kan mungkin dari Bea Cukai sudah paham ya Pak, distribusi jalurnya ini bagaimana lah. Ini pengawasannya bagaimana sih Pak? Nah itu distribusi jalur itu bahkan jadi para pemain rokok ilegal itu udah tahu celahnya gitu. Jadi misalkan itu belum lama ini ada truk refrigerator, truk berpendingin, kan mestinya muat daging. Ternyata Susu ya, ada itu Pak, seperti itu Pak. Ya, bahkan Bea Cukai Tegal itu pernah itu. Jadi ada mobil ambulan bekas kecelakaan. Hancur, ya mobil ambulan hancur, dimuat di truk gitu kan. Itu. Kemudian dalamnya mobil ambulan juga rokok ilegal gitu. Jadi macam-macam, kalau misalkan ditutupin dengan buah-buahan, dengan salak atau itu udah biasa, tapi ada modus-modus berbagai cara untuk bisa lolos dari pemantauan Bea Cukai. Tetapi kami bersinergi dengan Pemda, dengan Satpol PP untuk bekerja keras memberantas peredaran rokok ilegal. Itu ada dari survei dari UGM itu ada hampir 7% rokok ilegal secara nasional ya. Secara nasional ya. Sedangkan cukai secara nasional kan 200 lebih triliun. Nah kalau 7% udah berapa triliun itu? Hampir 16 ya, triliun ya. yang menguapnya Iya, masuk ke APBN, nantinya dikembalikan ke daerah untuk pembangunan, termasuk untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pak, kalau untuk yang tadi peredaran itu biasanya mereka sasarannya kemana sih Pak? Kalau hasil dari mungkin penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Purwokerto? Jadi sasarannya biasanya ke desa-desa. Oh, Ke desa-desa. masyarakat yang berpenghasilan rendah itu paling banyak di tempat-tempat yang dalam tanda kutip di penghasilannya Karena pas-pasan. perbedaan harga Iya, itu ya Pak karena ya. perbedaan harga itu. Jadi kalau yang legal nyampe 30 lebih, yang ilegal 15.000. 10.000. Itu pun isinya banyak itu, yang rokok ilegal itu nggak ada rokok ilegal isinya 12 batang. Satu Iya, bungkus. Pak. Berarti Isinya 16 sampai 20. Jadi satu bungkus isinya 20 itu. Jadi yang kami tangkap itu rata-rata satu bungkus isinya 20. Dan itu nggak mungkin dijual eceran. Tapi itu ada mereknya Pak. Ya? Ada mereknya Pak. Ada banyak gitu. Jadi mereknya pun kadang mirip-mirip dengan yang legal. Oh gitu. Iya. Misalkan ada LE yang ini misalkan ya, ada LE yang legal. Yang ilegal L4. Empatnya kan dibikin kayak 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 gitu. Dibikin mirip-mirip, rasanya pun juga
katanya bukan saya nggak merokok gitu, katanya enak juga gitu. Makanya laku keras dan jadi apa yang kantong pas-pasan jadi Bisa diterima pasar ya Pak, iya, ya, artinya seperti jadi itu karena ya. permintaan ini jadi kami berharap masyarakat untuk tidak membeli barang ilegal atau tidak merokok yang ilegal. Karena apa? Di samping mempunyai di samping dapat mengganggu penerimaan negara, juga dampak kesehatannya. Oh, Dia gitu. nggak mikir resikonya kesehatan apa, karena itu bayar cukai aja udah jadi kewajiban, nggak mau. Gimana mau dia mengukur kadar retannya berapa, nikotinnya berapa, pokoknya asal jualannya laku. Jadi mari kita bersama-sama masyarakat untuk menyadari bahayanya tentang mengkonsumsi rokok ilegal, jadi kami berharap untuk tidak mengkonsumsi. Kalau tidak mengkonsumsi kan otomatis barangnya tidak laku. Ya, gitu. Tapi lintingan lebih laku Pak. Iya, karena harganya ini. Iya, oke. Oh ya nih Pak, mungkin dari wilayahnya Bea Cukai Purwokerto kan 3 kabupaten ini ya. Iya. Kalau 2024 kira-kira yang paling banyak marak ditemukan itu daerah mana? Boleh nggak gitu kan? Belum terkata gitu. Bahkan ini ada gini kan, kalau sigaret kretek tangan kan juganya SKT itu. Iya, SKT kan juganya lebih rendah dibanding sigaret kretek mesin. Karena sigaret kretek tangan diproduksi dengan tangan sehingga menciptakan lapangan kerja banyak. Itu untuk golongan 3 SKT itu cukainya hanya Rp112 per batang. Dan kalau yang untuk golongan 1 sekitar Rp300-an per batang. Itu juga ada juga yang bikin yang ilegal, padahal udah dikasih cukai murah masih ada juga. Gitu. Bahkan ada juga yang salah peruntukan. Maksudnya salah peruntukan, misalkan SKM kan cukainya sampai 1.300-an. Iya tadi. Iya. Lah SKT kan cuma 112. Jadi walaupun pita cukainya asli, gitu ya, tidak palsu, dikeluarkan oleh Bea Cukai, pesannya ke Bea Cukai, tapi mestinya membayar 1.300 diletaki yang cukai. Oh, ditukar. Iya, SKM ditukar sama pita cukai SKT. Oke, Iya. oke. Berarti cirinya banyak ya Pak, tidak hanya polosan tapi juga ternyata cirinya itu ada 4. Oh gitu. Ya itu satu Apa saja? polos itu paling banyak yang tidak diletaki pita cukai. Oke. Terus yang kedua pita cukainya palsu. Nah untuk palsu itu paling gampang itu kita membedakannya kayak dengan uang lah, sama gitu. Jadi kalau yang pita cukai asli ada hologramnya. Nah kalau yang palsu walaupun ada hologramnya pun tidak berkedip-kedip. Terus cetakannya juga buram, tidak tajam. Itu yang palsu. Terus yang ketiga ini adalah salah peruntukan yang tadi saya sebutkan tuh. Ditukar ya sengaja. Ya, ditukar yang mestinya diletakin SKM tapi diletaki SKT. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah selain pita cukai polos, salah peruntukan, terus pita cukai bekas. Oh bisa itu Pak. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui misalkan ada toko menjual rokoknya legal, sesuai resmi, sesuai peruntukan, pita cukainya asli, tetapi dia pesan kalau dibuka pelan-pelan, pita cukainya jangan sampai rusak. Itu nanti kalau ada 10 keping bisa ditukar 2 bungkus rokok. Itu indikasi pita cukai bekas mau dipasang lagi, itu juga ilegal. Iya, Oke. Ada 4 cirinya. Pak tadi mungkin kayak masih banyaknya ditemukan kayak tadi dijelaskan sama Pak Sarif sendiri. Nah ini dampak ekonomi terutama untuk pendapatan ke pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Banyumas mungkin seperti apa Pak? Mungkin Pak Adimin yang bisa dijelaskan. Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami awali dari pengelolaan dana cukai dulu ya Pak ya. Jadi dana cukai di Kabupaten Banyumas itu anggaran induknya itu 14,5 miliar. Kemudian dari sisa hasil yang tidak terserap di tahun 2024 itu 1,7 miliar, sehingga total adalah 16 sekian miliar. Dari anggaran itu
ternyata khusus penegakan hukum ya, ini yang diceritakan kan penegakan hukum nih. Penegakan hukum itu kebagian 10% Pak. Jadi sekitar 1,6 miliar untuk penegakan hukum. Ini yang untuk penegakan hukum dikendalikan oleh Pak Sarip, Cukai dan Satpol PP yang ke lapangan ini sekitar 60%. Oh, 60%-nya. 60% dari 1,6. 900-an juta. Ini Pak Heri kebagian 40%, sekitar 600.000. Nah, dari kegiatan-kegiatan itulah yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan pemantauan, penyidikan, kemudian gerakan sosialisasi terhadap rokok ilegal. Sosialisasi dirasakan oleh Pak Heri, kemudian pemantauan ke lapangan, kunjungan ke lapangan semuanya difasilitasi oleh Satpol PP bersama Bea Cukai. Kemudian yang ditanyakan berapa dampaknya ke pendapatan negara. Jadi dana cukai ini skupnya nasional Pak. Pada intinya kalau kami untuk menghitung berapa persennya susah. Namun perhitungannya dana cukainya adalah dana hasil cukai tembakau dari wilayah penghasil kita ya, penghasil ya. Dari penghasil berarti ada pabriknya, ada tanamannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penggunaannya, pemasarannya. Jadi dari pemasaran di Kabupaten Banyumas dapatnya berapa, kemudian dari tanaman tembakunya berapa, sekarang diperluas untuk tanaman cengkeh Pak. Ada cengkeh. Nah itu nanti diperhitungkan dari sekian persen, 2% dari pendapatan cukai negara, itu nanti kembalikan ke kabupaten kota, kita kebagian sekitar 2%. Nah, nanti itu ada diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang skupnya masuk di provinsi yang membagi ke kabupaten. Kemudian dampaknya, kalau secara ekonomi semakin banyak yang rokok ilegal, otomatis kan tidak membeli cukai. Nah ini otomatis mengurangi banyak Pak, mengurangi banyak. Di tahun 2022 pada saat pemusnahan rokok di Kabupaten Banyumas, dulu pertama di Kabupaten Banyumas ya, itu 2.300.000 batang, 2 truk Pak, 2 truk yang ketahuan. Dalam 1 tahun itu Pak? 1 tahun di 3 kabupaten itu dimusnahkan. Di Kabupaten Banyumas 2,3 juta itu 2 truk rokok batang. Jadi kalau dihitung jadi berapa bungkus, kemudian berapa cukai, berarti kan bisa dihitung. Itu yang ketahuan. Jadi indikatornya semakin banyak rokok beredar di Kabupaten Banyumas, berarti kan akan mengurangi total cukai yang masuk di Kabupaten Banyumas. Dalam perkembangannya, Kabupaten Banyumas selalu berkembang Pak. Jadi tahun 2000 sebelumnya itu kita dapat 10, 15, kemudian tahun kemarin dapat 10 ini mungkin ada pengurangan rokok yang beredar di sini ya, padahal sini kan ada distributor gudang garam, ada gudang jarum, itu semakin banyak yang dikonsumsi di sini, kita meningkat Pak. 2010, 2023 yang dibagi 20 kita turun, 2024 yang dibagi tahun sekarang naik, ya dari 15,5 tadi ya. Harapan kami kalau tahun ini pengendalian rokok yang beredar ilegalnya berkurang menjadi legal semua, insya Allah tahun depan dana cukai bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalau untuk menghitung berapa persen memang kami tidak bisa menghitung, namun indikatornya semakin banyak masyarakat mengkonsumsi rokok ilegal, berarti pendapatan atau alokasi dari pusat ke Kabupaten Banyumas untuk dana cukai akan meningkat. Dan dana cukai ini adalah dana yang tidak boleh digunakan selain untuk cukai Pak. Jadi dana cukai hanya bisa digunakan untuk 3. Yang satu, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, ini untuk Dinas Pertanian, Dinas Perindak, kemudian Dinsos, kemudian bantuan langsung tunai untuk Dinsos. Kemudian yang 40% ini mutlak harus kesehatan. Kesehatan. Jadi kalau 16 miliar berarti 40%-nya masuk kesehatan. Yang pengendalian dilakukan Pak Sarip ini hanya 10%. 10% fisik ke lapangan, 60 yang untuk sosialisasi selama 1 tahun. Ini memang kalau dihitung itu sih hanya 10% ya. Tapi kalau dihitung dari
Satpol udah 900 juta itu Pak. 900 juta baru tahun ini dia minta. Biasanya nggak mau. 300 juta katanya nggak bisa nyerap. Ini yang sebetulnya kalau tidak bisa nyerap kan berarti mempersubur rokok ilegal beredar ya. Nah ini tadi semakin banyak, insya Allah semakin banyak anggaran yang diserap. Mungkin beberapa kali turun ke lapangan, ke pasar, ke lapangan atau ke toko-toko kecil, insya Allah semakin banyak ketemu ya rokok-rokok ilegal. Dan informasi yang beredar di berita-berita itu rokok yang ilegal di Purwokerto ini bukan produksi di Purwokerto. Nanti Bos Sarip nih yang bisa menjelaskan ternyata ada dari mana ini. Jadi itu sementara Pak dari penjelasan kami. Pak, tapi untuk yang tadi dari pembagian persentase untuk Dinas Kominfo nih Pak yang lebih mensulikan ini implementasinya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih warga masyarakat Jawa Tengah khususnya Banyumas ya. Bahwa kami memang sudah disampaikan Pak Ngadimin dan Pak Sarif dari Cukai bahwa kita ada alokasi anggaran 10% dari dana cukai. Ini juga baru tahun ini ya. Kalau kemarin 15% kalau nggak salah, ada penurunan. Karena lebih ditingkatkan sekarang ke kesejahteraan masyarakat. Kalau kemarin masih di kesehatan 50%, sekarang beralih. Ya, alokasinya memang ada prioritas-prioritas. Di Dinas Kominfo sendiri memang dengan anggaran yang ada, kita ada setidaknya 4 kegiatan ya. Kegiatan sosialisasi, edukasi, literasi pada masyarakat. Yang pertama tetap secara konvensional pakai tatap muka. Tatap muka tadi disampaikan memang banyak masyarakat di desa yang rawan ya, dalam petik rawan karena memang sebagai daerah lintasan Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, kita sangat rawan untuk simpangan untuk dropping barang ilegal. Jadi prioritas kita diutamakan, kebetulan setiap tahun kan ada berapa kali kegiatan TMMD. Nah kita di prioritas ke daerah situ, ngiras-ngirus ada kegiatan non fisik, kita juga ada kegiatan sosialisasi kemburi rokok ilegal di daerah TMMD. Jadi sekaligus ada 2 keuntungan ya. Selain kita memang sebagai koordinator non fisik, kita juga edukasi tentang bahaya rokok ilegal. Selain itu kita juga kerjasama termasuk dengan Suara Merdeka, baik yang cetak maupun yang online. Dengan radio juga kita ada ILM dan juga ada dialog, termasuk dengan televisi lokal utamanya. Selain itu kita juga secara ya milik media kita sendiri, lewat spanduk, lewat videotron, termasuk juga kita publikasi keliling. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang banyak masyarakat mungkin sekitar pasar, kita keliling ya, tolonglah ya kalau mau beli rokok ya belilah yang legal. Karena tadi disampaikan selain merugikan perekonomian, saya yakin bahwa yang legal aja kan sebetulnya nggak diperkenankan ya, karena merusak kesehatan, bahaya bagi janin dan lain. Apalagi yang ilegal. Yang legal aja sudah kelihatan, kita ada konsekuensi. Saya beli rokok, di situ tarnya berapa, nikotinnya berapa, konsekuensinya apa. Apalagi yang ilegal, kan kita nggak tahu kandungannya mau seperti apa. Jadi kita ya kepada masyarakat tidak henti-hentinya ya, setiap kesempatan ya, oke lah kalau mau merokok silakan yang legal. Satu, ada konsekuensi dengan kandungan-kandungan yang sudah tertera, kita kan tahu konsekuensinya apa. Yang ilegal janganlah. Yang kedua ya ada keguyon, kita beli rokok legal ya kita hidup nyumbang negara lewat gitu. Mungkin seperti itu istilahnya ya, terus terang memang gitu. Jadi tapi ya harus konsekuensi, tahu. Tapi ada untungnya ya kita sedekah kepada negara lewat cukai. Tapi pada intinya walaupun 10% kita tetap bisa kolaborasi dengan Suara Merdeka, dengan media lokal di Banyumas, baik yang online, yang radio dan yang lain-lain. Tapi media kita sendiri lewat website, lewat medsos. Kalau nggak salah, Ditkominfo juga ada pelatihan juga kayaknya ya kemarin bulan Juli untuk sosialisasi ke admin website kecamatan. Betul. Nah itu seperti apa nanti harapannya, sama sekarang kan seringkali rokok ilegal nggak boleh gitu ya, misalkan sanksinya seperti apa sih sebenarnya nanti bisa ganti sama admin kecamatan itu ada lapak aduan apa enggak soal ngelapornya seperti apa dan sebagainya.
Ya, jadi termasuk kami kemarin ya, walaupun itu sifatnya lebih internal ya, tidak langsung ke masyarakat, kita mengundang pengelola admin, website maupun medsos, baik perangkat daerah maupun sampai kecamatan. Maksudnya apa? Jadi biar mereka juga bisa mengedukasi warga masyarakatnya dan setidaknya di lingkup perangkat daerahnya, karena paham yang ilegal itu seperti apa, ciri-cirinya. Kalau mengetahui kita harus bagaimana. Dan jangan takut. Kalau mengetahui, lapor saja ke Kantor juga. setidaknya kalau mungkin jauh, lewat aja mungkin dari satpolnya kecamatan lewat satpol kabupaten. Nanti dari kan ada koneksi ya antara Iya, betul. satpol PP dengan bea cukai. Terintegrat. Maksudnya yang mudah yang mana? Tapi kalaupun memang langsung juga nggak masalah karena ada kontaknya ada, mau lapor kan juga bisa banyak media untuk bisa melaporkan. Kami berharap jadi dengan pengetahuan, kalau selama ini kan memang nyuwun sewu, kita tahun ini kebijakannya agak beda dengan setahun sebelumnya. Karena untuk pertemuan kita dibatasi hanya 50 orang. Kita beda kayak beda sekolah gitu loh. 6 kali. Itu dan dibatasi durasinya berapa. Kalau sebelumnya kita lebih mudah, karena apa? Kita bisa mengundang taruhlah ada lewat seni budaya. Mungkin kuda lumping, ebeng. Oh iya. Itu kan masyarakat yang datang itu bisa Berbasis nah massa, gitu loh, iya. berbasis satu Berbasis perokok. mengembangkan atau membangun kearifan lokal di daerah, termasuk di desa-desa, termasuk juga itu masyarakat yang dipaparkan untuk edukasi rokok ilegal itu semakin banyak. Kalau sekarang hanya 50 orang, makanya saya berharap kemarin kenapa kita mengundang admin. Dengan harapan itu dia menjadi virus. Karena memang terbatas orang yang harus ikut itu loh. Ya kami juga jadi berharap karena dengan adanya tetap dibatasi peserta, kita agak pusing juga. Nah, makanya kita lebih banyak dan nah termasuk semuanya juga medianya juga dibatasi berapa kali dalam 1 tahun. Kita agak takut apa terserap apa enggak karena seperti itu. Betul. Tapi kami ya berharap lah ya, walaupun dengan beberapa keterbatasan kita bisa termasuk hari ini mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada masyarakat lebih luas, baik lewat YouTube-nya, mungkin lewat media-media lain yang dikelola oleh Suara Merdeka. Mungkin harapannya gitu, Mas Budi. Pak, ini kan dengan banyaknya tadi apa yang sudah dilakukan oleh dinas mungkin seperti itu. Lah sejauh ini pemahaman masyarakat itu seperti apa? Karena tadi disampaikan sama Pak Syarif kan ternyata tidak hanya polos ya Pak. Ada 4 kriteria untuk bisa memahami bahwa ini itu ilegal. Terus kemudian tantangan di lapangan ini seperti apa, terutama bagi mereka yang memang langsung masyarakat yang di pedesaan lah, memang yang banyak menikmati seperti itu. Ya, ini memang dilemanya di sini ya. Kadang-kadang itu disparitas harga itu sangat berpengaruh kepada masyarakat. Nyuwun sewu sekarang mungkin kondisi secara perekonomian kan masih belum stabil ya. Tapi kalau yang namanya sudah kecanduan merokok, saya yakin Mahal lebih baik beli rokok daripada beli beras. Iya. Itu sudah sudah menjadi hukum ya. Iya. Rata-rata seperti itu. Pengalaman saya juga dulunya di desa kan seperti itu. Kalau yang sudah merokok, yang penting beli rokok walaupun nanti padu dengan istrinya, mungkin ditangis sama anaknya. Lah, pengaruh ini yang memang agak sulit. Walaupun kita sudah berulang-ulang, yang jadi masalah satu kecanduannya itu. Yang kedua ini nyuwun saya kadang-kadang pedagang kecil itu kan juga terbatas modal. Dengan keterbatasan modal ditaruh tadi disampaikan dengan konsinyasi. Yang penting saya kasih barang dulu, nanti dijual kalau sudah dapat. Itu kan nggak perlu modal. Iya. Nah itu juga sangat memudahkan ya. Iya, betul. Dan itu yang memang jadi kadang-kadang kita agak kesulitan di situ. Nah ini rencana kami memang juga mau menyasar ke situ, ke penjual utamanya di pasar. Kami rencana dalam waktu dekat akan sosialisasi kepada para kepala pasar dan harapan mereka juga memahami dan nanti bisa ikut mengawasi di pasar-pasar mereka. Kalau ada indikasi ini rokoknya ilegal, tolong disampaikan, jangan perlu takut karena dirahasiakan. Nah, karena pengalaman itu satu
disparitas, yang kedua karena tidak perlu modal, nah yang ketiga kita di daerah perlintasan. Itu yang memang harus benar-benar kita harus siap sedia, dan termasuk kebijakan tahun ini mudah-mudahan dari Satpol PP nanti untuk penegakan bisa lebih banyak, walaupun tidak ditemukan, setidaknya dengan Satpol PP dan Bea Cukai banyak terjun ke bawah. Yang tadinya mungkin kucing-kucingan, tahu-tahu, oh ini sering diawasi, takut gitu loh. Betul. Mungkin itu ada dampak psikologis bagi mereka, baik penjual maupun nanti yang membeli untuk rokok ilegal. Mungkin demikian. Pak, kalau saya kemarin memang ada beberapa referensi, bahkan kayak sosialisasi atau edukasi sudah menyasar ke pedagang warung-warung. Nah, kemudian ketika nanti kok ditemukan di salah satu warung, taruhlah seperti itu. Nah, ini dari Bea Cukai ada tindakan apa Pak, mungkin ke pedagangnya, hanya edukasi atau ada sanksi hukum yang ini, karena mereka kan juga ikut mengedarkan gitu kan. Tahapan mungkin Pak, tahapannya. Jadi kalau yang jual ini gimana tindakan yang jual? Lah itu kita lihat dulu barang buktinya ada berapa. Gitu. Kalau barang buktinya banyak, ya kita naikkan untuk ke pengadilan, dilakukan penyidikan nanti ke pengadilan. Dan perlu masyarakat ketahui itu sanksinya itu pidana minimal. Ini yang paling minimal. Sanksinya pidana minimal dan denda minimal. Yaitu barang siapa yang mengedarkan, yang menyimpan, yang memproduksi rokok ilegal kena pidana minimal 1 tahun penjara dan denda minimal 2 kali nilai cukai. Jadi kalau SKM. ada SKM atau SKT, pokoknya rokok yang ilegal sanksinya pidana minimal kepada siapa saja. Kepada yang mengkonsumsi pun juga bisa. Oh gitu Pak. Iya. Oh, iya. Nanti kita telusuri, kita barangnya dapat dari mana gitu. Karena pernah jadi ada bantuan dari masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, dengan Satpol PP, itu jika mengetahui ada rokok ilegal cukup difoto saja. Difoto, kemudian Sherlock di mana, terus kami akan melakukan surveillance, ini barangnya dari mana. Jadi ini bahkan yang ngasih foto ini dia jualan rokok legal, dia sebagai distributor rokok legal yang ada resmi. Lah kalau ada yang ilegal kan otomatis kalah saing. Makanya dia sangat membantu, sering dia ngasih informasi, Pak di sini ada, gitu, ini fotonya gitu. Nah kita telusuri, ini pita cukainya asli kok, rokoknya murah gitu kan. Ada itu, jadi ini rokoknya kok bisa murah ya, padahal SKM gitu. Pita cukainya asli ya. Ternyata ada kodenya SKT. Nah kalau ada kodenya itu menunjukkan pabriknya mana. Gitu. Kita telusuri, pabriknya ternyata ada di Jawa Timur, dan perusahaannya mengakui, loh Pak, ini kok bisa ada di Purwokerto ya? Mestinya ini tuh jualan di luar Jawa gitu. Pabriknya sampai mengakui. Jadi ada yang pita cukainya asli legal semua, tapi ada yang salah peruntukan ini ada berkat bantuan dari masyarakat. Jadi yang perusahaan yang rokoknya legal, yang resmi, yang pemain yang resmi ini, dia kalau ada yang ilegal pun dia geram juga nanti kalah saing gitu. Jadi dari berbagai masyarakat kami mohon bantuannya dan dukungannya untuk melaporkan jika mengetahui ada yang ilegal dan tidak mengkonsumsi gitu. Berarti konsumennya juga kena pidana bisa? Bisa Pak. Repot ya. Jadi pernah karena sedikit cuma hanya beberapa bungkus, ada suruh tanda tangan untuk tidak menjual. Edukasi dulu. Iya, tanda tangan surat, karena kalau dinaikkan ya nilainya sangat kecil, Nilainya kecil, ya, iya, benar. bungkus kan itu juga tidak pidana untuk menjual. Tapi selang beberapa bulan dia menjual lagi. Wah ini kok pemain ini pasti nih. Terus mau dinaikkan aja walaupun sedikit, karena udah bikin surat pernyataan untuk tidak menjual. Iya, karena sanksinya minimal juga bukan
Pak nanti saya bantulah untuk dapat info A1 ya. Itu salah satu strategi juga. Jadi kami dengan berbagai cara untuk menekan sebesar mungkin peredaran rokok ilegal. Karena apa? Yang memproduksi rokok ilegal itu juga pabriknya legal. Maksudnya apa? Dia punya nomor rokok pengusaha barang kena cukai, ya, punya NPWKC. Mesinnya juga terdaftar di Deperindak. Jadi kalau punya mesin yang gede, yang kapasitasnya 1 menit bisa nyampe ratusan ribu, itu juga terdaftar, juga diawasi oleh Bea Cukai. Tapi dia kucing-kucingan gitu, pasti itu. Jadi memproduksinya yang legal juga, bayar pita cukai juga, asli semua, tetapi dia juga di-split, bikin yang polos. Kami pernah itu di Kelampok, jadi lakukan penangkapan, jadi dia itu memproduksi yang legal sama ilegal itu iya, jadi dua-duanya. Cuma yang ilegal dia hanya mesin kan sekali giling kan ratusan ribu tuh. Betul. 1 menitnya, terus dipindah kemana itu, diumpetin. Jadi ada di desa tertentu itu nyampe kepala desa itu melindungi tuh. Jadi untuk gosok, untuk bungkus itu di tempat lain. Jadi pernah mungkin sempat rame gitu. Jadi kami menindak itu berdasarkan perbatan. Perbatan, perbatan. Itu kayaknya perbatan gitu. Jadi ada tuh di medsos itu sempat rame itu rokok ilegal dapat angin segar gitu. Karena apa? Jadi tangkapannya banyak, tapi hanya etiket, bungkus gitu kan. Rokoknya sedikit, hanya sekitar 40 juta lah. Jadi dia karena daripada lari ke pidana, dia lebih baik membayar ada namanya ultimum remedium, yaitu denda 3 kali nilai cukai untuk yang pertama kali. Berarti sanksinya pidana dan atau denda. Ya, okay. Pak, kalau tadi disebutkan kan untuk pemusnahan sekitar 2 juta di tahun 2024 nih Pak. Nah kemudian di tahun itu juga ada nggak sih penindakan secara hukum, artinya seperti tadi disampaikan? Kami tiap minggu bahkan ada penindakan, terutama yang paling banyak itu dari jasa titipan Pak. Jadi sekarang marketnya itu karena kan kita online kita kan udah bekerjasama dengan Satpol PP, dengan para pedagang yang legal semua, itu bergerak semua ini, termasuk Pemda ini. Jadi kalau ada info, akhirnya kucing-kucingan itu. Yang beli pun harus dikenal, jangan dipajang, diumpetin di mana, berbagai cara untuk bisa memasarkan. Nah, kami pelajari ini siklusnya bagaimana, ternyata via Facebook paling banyak Pak. Nah itu dia. Sekarang lewat medsos itu ya. Sementara literasi terkait cukai rokok kan masih rendah ya Pak Heri ya. Itu kan repot, terbatas kan. Nah, ini seperti apa? Apakah yang memproduksi cukai palsu pun kena? Seperti apa? Terus sama yang pengiklan ini kan ya repot juga kan. Sampai seperti apa nanti pengawasannya? Artinya kan PR-nya Dinkominfo ataupun yang lain kan lebih tertantang lagi ya, lebih banyak lagi tantangannya soal distribusi online ini yang distribusi online. Jadi kurang banyak kan distribusi online, kami bekerjasama dengan jasa titipan. Nanti kalau ada yang diindikasikan dalamnya isi rokok, karena alamatnya itu biasanya nggak jelas. Alamatnya biasanya nggak jelas, tujuannya juga nggak jelas, itu dipastikan rokok ilegal. Jadi jasa titipan itu udah paham, ini rokok ini, walaupun dia pemberitahuannya bukan rokok. Iya. Udah paham, jadi dikasih edukasi Pak, kalau ada ciri-ciri pengiriman yang begini, ini berarti dalamnya rokok ilegal. Dan terus juga pada masyarakat yang ngasih informasi, pasti ada ribet nggak? Ada ribet nggak? Ya, ada ribet, ada ucapan terima kasih lah.
Kalau ini Pak Ngadi mungkin terkait apa bagi hasil cukai kan yang tadi untuk pemberdayaan dan sebagainya ini dipilih kriterianya seperti apa misalkan untuk pemberdayaan daerah yang konsumen rokoknya tinggi misalkan seperti apa? Ya, jadi untuk dana cukai ini Pak, ini dana yang khusus cukai kami sampaikan di awal itu kalau yang untuk peningkatan kualitas itu petani tembakau langsung. Petani tembakau langsung. Jadi petani tembakau itu difasilitasi supaya hasil tembakau yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Jadi bisa dibantunya lengkap Pak. Kalau petani tembakau itu sudah lengkap itu. Bibitnya dapat, alat semprotnya dapat, pompanya dapat, Pupuk juga. pupuknya dapat, bahkan bantuan tunainya dapat. Oh, Ibaratnya kalau Komplit, ya. saya nanam 1 hektar itu bisa lengkap ini dapatnya. Semua full paket tembakau. Ini cara satunya untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian nanti pada saat panen ada bantuan lagi namanya yang untuk jemur itu, gripik itu. Oh, Itu kan gripiknya. dibelikan Oh, tuh. iya, iya. Kemudian pesonya dibelikan. Ini supaya nyacahnya juga sesuai yang baik. Kemudian untuk yang pelatihan Dinsos Permade Dinaker UKM ya, itu yang dilatih juga keluarga petani tembakau, buruh rokok tembakau, dan buruh rokok tani tembakau. Jadi tidak semua orang boleh dilatih. Jadi yang petani tembakau, keluarganya, anaknya yang belum kerja dilatih. Kemudian dari anak buruh rokoknya, pabrik rokoknya yang belum kerja dilatih. Itu sesuai kemampuan sana. Kemudian yang berikutnya untuk BLT, bantuan langsung tunai, ini juga dibagikan kepada keluarga tembakau. Jadi tidak boleh menyabrang kegiatan di luar tembakau. Bahkan sekarang diperluas untuk cengkehnya Pak. Jadi cengkeh boleh. Cengkeh termasuk keluarga cengkeh ini dapat boleh. Jadi yang Dinsos Permades ini menyalurkan BLT, kemudian yang dari sana yang pelatihannya ya kan? UKM ya. Kemudian yang Dinpertan yang pembinaan petaninya menghasilkan kualitas yang paling baik. Kemudian yang industri ini yang untuk peningkatan ini Pak, kelintingnya yang baik. Bahkan sekarang di Banyumas kalau tidak salah sudah ada 8 pabrik kecil. Oh, SKT berarti ya? SKT. Ini yang di Lawang punyanya Pak Saring sudah ada. Di Leduk sudah ada, di Sukaraja sudah ada, di Kembaran ada, di Sumbang sudah ada. Ini harapan saya tentunya supaya nanti dana cukai meningkat alokasinya. Alokasi tahun depannya Pak, kita sudah mendirikan sudah ada. Ini nanti ke depan supaya alokasinya meningkat. Yang pertama, yang kedua supaya yang beredar di sini juga berkurang yang ilegal. Karena rokok-rokok SKT yang diproduksi kita ini harganya juga sekitar 10 ribuan. Tatnya ada juga ya kadar ini. Ada kalau yang ini resmi ada. Iya. Kalau yang diproduksi sih yang Pak Saring adiknya Pak Ostan itu pemasaran sudah sampai luar Jawa itu sudah gede Pak. Jadi tarnya ada dan selalu dibina oleh Pak Sarip juga, dipantau juga kalau cukainya ini. Kalau semakin 10 ini bisa menghasilkan sekian per bulan, itu berarti rokok yang beredar ini berkurang Pak. Berapa Pak ini? Ada nggak data terkait misalkan konsumsi rokok di Banyumas misalkan? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi kalau penjualan kan mungkin juga data-data ini yang punya kan hanya produser yang di gudang garam itu sama di Jarum sana. Tentunya ini sangat belum ada data itu. Namun harapan kami terkait dengan penunjukan cukai ilegal yang difasilitasi Kominfo sama Satpol PP dan cukai ini, kami mengamankan sekretariat ya, mengamankan dananya 10% ini yang benar-benar dimanfaatkan. Manfaatkan kalau tahun dulu karena Satpol PP tidak bisa menyerap, sekretariat ngambil dari sini Pak. Oh gitu. Kasih 800 mawon yang menyerap, tidak bisa menyerap. Nah sekarang dalam penyusunan anggaran ada rapat dengan Pak kantor cukai ya. Jadi ada masukan di sini sudah dilaksanakan. Ada beli ini, bahkan sekarang kalau turun dulu plat merah sekarang nyewa.
Betul. Nah ini main sekarang dulu. Tidak boleh plat merah nanti datang juga. Kelihatan lah itu ya. Sama Raul. Karena kan masalah udah hafal Pak. Ini kalau ras berarti kapak sama aja kan. Ini kalau Innova berarti kepala dia sudah tahu dia. Makanya pindahnya plat hitam ini sudah difasilitasi. Sehingga kami hanya mengamankan bagaimana 10% ini memang dimanfaatkan berdua, dan aspirasi dari Kominfo yang untuk sosialisasi terbatas ya Pak ya. Batasi nanti dalam evaluasi di tingkat provinsi akan saya sampaikan lagi. Ternyata yang dibatasi ini di masyarakat masih kurang menenang. Ya, kalau dulu saya sempat turun ke lapangan ada sosialisasi pada saat wayangan ya, itu 2000 orang ada Pak. 2000 orang mau nonton wayangan rokok kabeh. Betul. Jadi sosialisasi sepintas masuk. 50 orang di ruangannya yang diundang tidak orang ngerokok ya. Sekarang ebek Pak. Iya. Ebek dulu di Unbiku ya Mas. Iya. Itu Cilongok ya Pak. 2000 lebih itu mesti lebih mengena dia. Ya, ini kalau yang Epicnya nanti lebih efek. ini karena Kuis, ya. kebijakan nanti mungkin dalam PMK ke depan biasanya kabupaten dibilang nih masukan salah satu nanti kami usulkan yang penggunaan sosialisasi jangan dibatasi lah. Bebaskan seperti kemarin saja untuk kegiatan sosial, kemudian seni budaya, bahkan dulu olahraga ya, olahraga itu juga kita masukkan sehingga dan terserah. Dan hari ini nanti jam 1 kami evaluasi Pak, dana yang di penegakan hukum ini dari 960 juta terserah pira ini nanti kelihatan. Bahwa kita C300 banyak kapan mudah kan. Nanti bener loh kalau berubah banyak kan. Jadi tak evaluasi Pak. Jadi kalau rapatnya ini, dan kemarin rapat hari ini dulu nanti secara ini kalau jam 1 lah, silakan santai Mas. Tapi ini kata kawan masih di situ apa lah. Sesi selanjutnya. Tapi nanti kami penerapan insya Allah hampir identik lah ya, kalau dana semakin banyak digunakan, semakin banyak timnya Pak cukai turun, insya Allah ya makin berkurang. Berarti ada lapak aduan untuk lapor ya? Kalau lapak aduan di kabupaten ini Pak, apa jadi satu? Jadi satu. Kabupaten semua yang masuk di situ kita lapor. Termasuk ini juga termasuk bisa? cukai juga. Bisa. Termasuk juga. Nanti cukai. Yang penting foto. Ada memang cukai sendiri ada khusus sendiri juga ada. Kalau lapak aduan kan umum. Semuanya. Iya. Yang masuk kabupaten semuanya tuh Pak. Ada orang sakit, meriang, apa baik lah. Omah ambruk ya bisa masuk. Nah ini kan kayak apa untuk peredaran rokok ilegal ini kan memang tadi ada dampak ekonomi untuk penerimaan ya. Selain itu juga kan menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat. Apalagi tadi disebutkan ada sekitar 7 nawang ya Pak. Di sini mungkin juga ada distributor. Kemarin kalau kami bina itu Indap itu sudah hampir 10 pabrik. 10 pabrik. Di Banyumas. Dengan tenaga sekitar 50-an. Nah ini kan akhirnya terjadi tidak persaingan tidak sehat ya, karena polos ya mereka meskipun masih kecil inilah ini ada aduan atau seperti apa mungkin dorongan dari mereka untuk apa masukan ya. Kalau dari mereka kemarin difasilitasi oleh Dinperindak itu tetap menginginkan bahwa penegakan di masyarakat ini semakin sering kan Pak. Karena kami sudah mencoba mendirikan usaha kecil-kecilan dan ini sudah pemasarannya sudah mulai dari bawah Pak. Orang barang gawe itu sudah dimasukin. Memang pasarnya sekitar 9 sampai 10 ribu Pak. Ini salah satu upaya dari pabrik yang kecil-kecil itu menggeser ilegal yang beredar. Karena kalau yang rokok ilegal ini, kalau orang barang gawe yang rokoknya di gelas itu rata-rata ilegal itu. Rokoknya 2, 3, 4 ya, nah ini dibalik 2, 4, 3. Bungkusnya sama. Tapi kalau nyekel kan pas barang gawe ya. Tapi yang dari pabrik lain mesti laporan Pak. Mesti bukan laporan tapi ada keinginan lah ini supaya yang kayak gini jangan diam, sehingga saya bisa berdiri. Ini. Kalau ini mungkin di desa-desa kan di kota kecamatan sebenarnya sekarang juga banyak yang warung-warung tingwe itu loh Pak. Itu seperti apa? Ada indikasi nggak seperti apa misalkan? Sebagai mungkin penjualannya ke sana bisa produksi. Ada yang jual rok apa? Tembakunya tuh ya Pak. Iya, Tembakau rasa ada, semua ada. Iya, Pak. ada. Ini Pak Alif ini. Jadi kalau
tingwe ini artinya selinting dewe nggih. Nggih. Jadi tembakau yang masih curah gitu kan. Ya, ini curah. Nah, itu bisa dikategorikan harus diletaki pita cukai itu ada syaratnya, yaitu sepanjang tembakau tersebut tidak mengandung tembakau impor, satu. Terus yang kedua, tembakau tersebut sudah dikemas, sudah ada capnya dan sudah ada mereknya. Itu wajib diletaki pita cukai. Dilengkapi ya. Iya, jadi wajib. Alias kalau dilekati kan berarti harus bayar Iya. pita cukai, harus pesan pita cukai. Itu tarifnya per gram. Oh, per gram. Jadi Rp20 per gram, Pak. Nah, Iya. Oh, iya. untuk yang ini. Jadi kami pernah juga di Pasar Wage. Jadi dia beritahukan 50 gram. Jadi bayar pita cukainya yang 50 gram. Terus ternyata begitu kami timbang, isinya kok 80 gram. Wah, ini berarti termasuk ilegal, pelanggaran, karena salah peruntukan. Mestinya diletaki pita cukai yang 80 gram. Dan tidak perlu diletaki pita cukai itu yang misalkan masih dalam tong, masih dalam tubuh, iya, masih iya. dalam Iya. kandi, gitu. Dan tidak mengandung impor. Kan dia tidak siap untuk jual eceran kan, karena tidak ada capnya, tidak ada mereknya. Yang beli pun harus Nyomot nyomot ya, dulu nimbang. Itu tidak perlu diletaki pita cukai. Tapi kalau sudah ada capnya, udah ada mereknya, siap dijual eceran, wajib diletaki pita Ada cukai. kemasan gitu ya. Iya, udah ada kemasan, udah dikemas siap dijual eceran. Berarti perlu menekankan aja asal ngebul gitu, Pak. Iya. Jangan saya ngebul. Terkait ini juga Pak mungkin yang vape gitu ya. Oh iya, Iya, vape itu kan ya. bisa. Iya, vape juga wajib diletaki pita cukai. Itu malah vape udah kena maksimal, yaitu tarif cukainya 54% dari harga jual eceran. Jadi kalau dia jual Iya. harga 10.000 berarti 54% Cukai. cukai, itu 5.400 untuk bayar cukainya untuk vape. Tapi itu kategorinya beda ya, Pak? Maksudnya cukai tembakau dengan cukai seperti itu? Iya, itu vape ya kategorinya rokok elektrik. Elektrik Iya, gitu. rokok elektrik, tarif cukainya per harga jual eceran. Per botol isinya misalkan ada berapa mili gitu kan, jualnya dia berapa, berarti bayar pita cukainya 54% dari harga jual eceran. Di Purbalingga ada itu udah sampai miliaran per bulan itu vape. Di sini juga di Banjarnegara juga ada. Cuma kemarin belum lama ini ada indikasi vape ini mengandung narkoba. Oh iya, Pak, benar. Ada indikasi gitu. Jadi kami bekerja sama dengan BNN untuk menyisir vape-vape mana yang mengandung narkoba. Jadi ya berbagai cara lah para pelaku Pinter ya. tindak ilegal. Kalau selama ini berarti untuk pengawasannya itu lebih banyak antara bea cukai dengan pemerintahan kabupaten dalam hal ini Satpol PP atau melibatkan pihak lain atau unsur lain, Pak? Ya dengan siapa saja kami, Oh, dengan gitu. masyarakat, dengan Satpol PP, bahkan dengan Satpol PP ada namanya Sirolek, Sistem Informasi Rokok Ilegal. Sirolek. Iya. Jadi kalau ada rokok ilegal kita upload ke sistem Sirolek itu nanti seluruh Indonesia tahu tuh. Oh di sini ada peredaran di daerah kamu, ada nggak rokok ini capnya ini? Oh sampai detail. Sampai speknya detail gitu ya. sama speknya. Aplikasi berarti Sampai ya. gambar. Aplikasi itu ya. Iya aplikasi Sirolek. Itu Aplikasi. setiap Satpol PP ada adminnya untuk mengelola aplikasi ini. Iya, mungkin seperti yang disampaikan Pak Heri kan tadi Banyumas kan lintasan ya, lintasan Iya. jalur distribusi rokok ilegal ini. Nah, berarti mayoritas produsennya kalau yang diketemukan itu bukan dari sini, Pak? Iya, kebetulan di Banyumas itu belum ada yang memproduksi SKM, SKT mesin belum ada. Semua rata-rata masih SKT. Bahkan itu yang disumbang itu
merek gendis itu udah nyampe miliar kan, termasuk yang Probo yang itu. Itu banyak itu Pak, gendis sama Probo ya. Iya. Pemasarannya Udah, sudah iya. di ini aja toko modern sudah banyak Probo gitu. itu tahun 22. Dia berkembang karena pemasarannya ikut programnya Pak Saring yang dulu jamu Pak. Jadi dulu yang grosir-grosir jamu dilibatkan. Bahkan ikut memasarkan, sehingga memang banyak. Benar-benar. Ya harapan saya ya tentunya semakin banyak rokok legal yang di pasar dari Banyumas ini, selain kita selama ini kan hanya menerima perhitungan kasar ya, tapi dengan produksi yang beredar, cukai yang dibeli dari para pengusaha rokok ini bisa menambah pendapatan cukai dari Kabupaten Banyumas. Tentunya nanti semakin banyak alokasi anggaran untuk penegakan hukum yang dari Satpol sama Pak Sarip ini semakin banyak. Sosialisasinya dengan Pak Heri juga semakin banyak. Dan untuk tatap muka dengan terbatasan ini memang kami nanti tetap mengusulkan Pak. Dalam peraturan TMK biasanya nanti bareng-bareng ini ada masukan saran TMK ke depan mau diapain. Jadi supaya lebih mengaspirasi dan penyerapan cukai yang di Penegakan Hukum Satpol ini bisa terserap bantuan cukai kantor cukai Pak. Kalau dulu 300 sudah habis-habis, sekarang tidak tahu ini. Karena ini sudah masuk, ya mungkin ada beri alat dan sebagainya, sewa kendaraan itu masukan dari kantor cukai. Saya terima kasih Pak. Dan untuk sosialis cukai ini memang paling efektif kalau orang cukai hadir. Kalau dari mas saya sama Pak Heri cukai, nanti tidak ada baju ini berkurang Pak. Ada bajunya saja ini saya sudah terima kasih. Sudah kantor cukai Pak Sarip ya sudah cepat itu cepat. Makanya memang harus saling terkoordinasi. Saya terima kasih Pak Sarip. Berarti untuk ini mungkin di tahun ini semester 2 2005 penekanannya dalam pengawasan maupun lebih ke edukasi seperti apa ini? Kaitannya dengan peredaran rokok ilegal. Saya begini nih. Silahkan satu-satu. Semua bisa peredaran nih. Jadi pada masyarakat jika mengetahui ada rokok yang satu polos, tidak ada pita cukainya, wong Banyumas ngomong langkah bandrole. Kemudian yang kedua, ada pita cukainya tapi pita cukainya palsu, yaitu cirinya yang cetakannya tidak tajam, helogramnya tidak jelas, itu palsu. Kemudian yang ketiga adalah salah peruntukan. Jadi misalkan rokok yang ada filternya, yang ada gabusnya, itu mestinya kodenya SKM, sigaret kretek mesin. Tapi diletaki SKT atau sigaret kretek tangan. Itu juga ilegal. Kemudian yang keempat adalah pita cukai bekas, yaitu yang sudah tidak rapi lagi. Itu diletakkan lagi, itu juga ilegal. Segera menghubungi ke Bea Cukai, DM di Instagram Bea Cukai Purwokerto, nanti akan kami tindak lanjuti. Juga nanti ada ucapan terima kasih dari informasi masyarakat, yang jelas dijamin rahasianya. Nggak mungkin ya pelapornya nggak mungkin diberitahukan, pokoknya dijamin rahasianya. Kemudian kami akan tindak lanjuti dan kami berharap pada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian kepada siapa saja yang mengedarkan, yang menyimpan, yang memproduksi, yang menjual rokok ilegal adalah sanksi pidana dan atau denda 2 kali nilai cukai, pidana minimal 1 tahun penjara. Itu minimal. Jadi hakim tidak mungkin kurang dari setahun vonisnya. Mungkin itu. Gimana Pak? Lanjutkan. Harapan kami acara-acara seperti ini perlu terus ditindaklanjuti. Tidak hanya sekali lah nanti ya, karena untuk informasi kepada masyarakat dengan adanya keterbatasan jumlah peserta saat sosialisasi, saya kira kalau evaluasi melalui media, mau siaran TV dan sebagainya akan lebih mengena Pak.
Dan saya percaya untuk sosialisasi ini tidak akan sukses kalau hanya tatap muka. Sehingga saya mendukung kegiatan di Suara Merdeka TV ini bisa sesering mungkin, dan mungkin ada Pak Heri mungkin nanti lebih banyak di expose spanduk-spanduk pada saat-saat kegiatan besar ya Pak Heri. Misalnya nanti ada kemarin hari 17-an enggak apa-apa. Ilegalnya tetap dipasang. Nanti ini masa-masa. Terima kasih, dan harapan kami nanti pada saat pemusnahan ya Pak ya, Suara Merdeka ikut meliput lagi lah. Siap. Ini hanya di Purbalingga, tapi ini jumlahnya paling sedikit yang saya tahu nih. 1, berapa tadi? 1,3. 1,3 di iya. Batang, Banyumas dulu 2,3. 2 truk itu Pak. 2 truk. Jadi harapan saya makin banyak terimpos, insya Allah masyarakat akan makin minim ya untuk menggunakan rokok ilegal, dan tentunya alokasi kita tahun depan lebih besar. Terus Nggih. Pak Heri, monggo Pak Heri, penekanan lebih apa ini ke masyarakat biar Ya. aja nggak asal ngebul, Pak. Ya, pada masyarakat Banyumas khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya, memang betul rokok itu tidak sehat. Tapi apabila sudah kadung rokok, ya rokoklah yang legal. Karena apa? Satu, kandungannya jelas. Yang kedua, kita juga memberikan sumbangan kepada negara lewat cukai. Tapi lebih baik memang kalau belum merokok, janganlah merokok. Karena itu membuat kita kecanduan. Jadi mari bersama-sama kita gempur rokok ilegal. Oke, siap. Cukup nih Mas Puji. Monggo. Bapak Sedoyo, terima kasih atas kehadirannya. Semoga literasi terkait gempur rokok ilegal semakin Masif, apa, ya. diketahui masyarakat, Diketahui semakin melek ya. Iya. Rokok ilegal itu cirinya seperti apa? 4 tadi. Ada manfaatnya juga secara ekonomi terkait dana bagi hasil cukai tembakau. Ada 50 untuk pemberdayaan kesejahteraan, 40 untuk kesehatan, dan 10 untuk penegakan hukum. Jadi semua kembali ya. Iya, Iya. Tapi disampaikan Pak Heri tadi, kalau yang belum terlanjur ngerokok, jangan ngerokok gitu ya Pak. Oke. Mungkin itu ya perlu diketahui juga, meskipun W.S. Rendra pernah mengatakan kalau rokok itu budaya Indonesia, tapi beberapa penelitian sebelumnya membantah soal itu, karena rokok itu konon adalah warisan atau ekspornya para penjajah abad ke-17 ke sini, terutama Belanda, termasuk sandu dan sebagainya. Itu mungkin untuk sekedar pengetahuan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak semua. Terima kasih Mas Puji yang sudah memandu. Sami-sami. Mungkin saya akan bacakan pantun ya. Pantun boleh, closing statement boleh, gempur rokok boleh. Nggak usah saya simpulkan lah intinya ya. Iya, terima kasih. Cendrawasih, burung Papua, buah kelapa, dijual ke pasar Haji Barang. Iya, terima kasih untuk semua. Sampai jumpa untuk podcast Suara Merdeka TV Banyumas yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.